pertama, nama saya Eswar Ainingsih, tinggal 2W dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan kepada teman-teman tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sebelum saya memulainya, di sini apakah teman-teman ada yang sudah tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Baik, kita akan masuk ke dalam penyuluhan. Yang pertama, pengertian menyikat gigi. Salah satu cara yang digunakan untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang terdapat dalam rongga mulut. Ketika kita habis makan makanan yang manis, terlebihnya kayak coklat, daging yang tersisa di dalam rongga mulut atau terutama di dalam sela-sela gigi, supaya saat kita menyikat gigi dia bersih begitu. Baik, yang kedua, tujuan dari menyikat gigi. Nah, yang pertama, agar gigi selalu dalam keadaan bersih dan bebas dari penyakit gigi dan mulut. Yang kedua, agar gigi tetap bersih dan sehat. Dan yang ketiga, agar gigi terbebas dari sisa makanan dan bau mulut. Yang berikutnya, alat dan bahan yang digunakan. Nah, mungkin di sini teman-teman semua sudah tahu toh apa yang kita pakai untuk menyikat gigi. Nah, yang pertama, sikat gigi dan alatnya sikat gigi dan bahannya pasta yang mengandung klor. Nah, kita masuk di sikat gigi karena di sini sikat gigi ada berbagai macam. Nah, syarat-syarat sikat gigi yang baik dan benar, terutama dalam pembelian sikat gigi. Yang pertama, kepala sikat harus cukup kecil agar menjangkau seluruh permukaan gigi. Yang kedua, tangkai sikat harus mudah digenggam. Yang ketiga, bulu sikat harus Nah, yang berikut, bulu sikat harus lembut dan tidak keras atau kasar sehingga tidak merusak jaringan yang terdapat dalam rongga mulut, terutama dalam membersihkan plak dengan sempurna. Yang berikutnya, waktu yang tepat untuk menyikat gigi yaitu 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum. Berikutnya, akibat lanjut dari tidak menyikat gigi. Yang pertama, adanya plak, kedua, bau mulut, ketiga, karang gigi, dan keempat, karies atau lubang gigi. Yang berikut, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Untuk rang atas dan bawah, depan bagian labial atau bibir dilakukan gerakan rotasi. Yang kedua, untuk rang atas dan bawah bagian permukaan posterior atau pipi dilakukan gerakan horizontal. Nah, di sini kita masuk dalam teknik menyikat gigi. Yang pertama, bagian rang atas depan bagian labial atau bibir dilakukan rotasi. Ini ya, teman-teman. Untuk rang atas dan bawah bagian permukaan posterior atau pipi dilakukan gerakan horizontal. Tutup sahabat. Nah, yang bagian depan kita melakukan gerakan horizontal atas bawah. Terus bagian samping atau dekat pipi dilakukan gerakan bulat. Terus atas dalamnya bagian pipi bagian bawah gerakan tarik lurus. Yang di atas juga begitu ya teman-teman. Terus di bagian dalamnya bagian bibir dilakukan ini sikat gigi keluar. Yang terakhir kita sikat juga dengan lidah, tapi jangan terlalu keras ya teman-teman. Ya. Sekian materi penyuluhan dari saya. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau saran, saya persilakan.
Bagaimana cara merawat gigi agar tetap sehat? Nah, yang pertama, kita harus sering sikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, kita harus menggunakan pasta yang mengandung fluor. Terus yang ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi, terutama buahan dan sayur-sayuran yang mengandung serat dan air. Terus yang berikutnya, harus pakai obat kumur, tapi obat kumur yang sesuai dengan resep dokter atau yang tidak terlalu keras. Terus yang terakhir, kita harus rajin mengontrol gigi atau mengontrol kesehatan gigi ke klinik atau puskesmas terdekat minimal 6 kali. Terus yang terakhir, 6 bulan sekali. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, penyakit gigi dan mulut apa saja yang kita alami apabila kita tidak menyikat gigi? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya langsung menjawab. Yang pertama, penyakit apa saja yang bisa terserang saat kita tidak menyikat gigi? Yang pertama itu lubang gigi, kedua karang gigi, yang ketiga mulut kering, keempat bau mulut, yang kelima sariawan, dan yang terakhir bibir pecah-pecah dan gusi berdarah. Silakan bertanya, Kak. Apakah ada teman-teman ada lagi mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Sedur. Di sini saya mau bertanya. Kak, bisa tolong jelaskan ulang mengenai teknik cara menyikat gigi yang baik dan benar? Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, kita dimulai dari gigi bagian depan. Digunakan gerakan horizontal atau atas bawah. Seperti ini ya, teman-teman. Terus bagian sampingnya dilakukan gerakan rotasi atau memutar. Bagian dalam juga seperti itu. Bagian samping kita melakukan rotasi atau memutar. Terus yang bagian bawah depan, kiri dan kanan dilakukan gerakan maju mundur. Seperti ini teman-teman. Atas juga begitu. Dan selanjutnya kita masuk di bagian depan dalam atau bagian bawah dalam gigi. Dilakukan gerakan keluar. Seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa kita juga sikat dengan lidah. Dengan gerakan yang sederhana atau pelan-pelan. Dengan gerakan ini tekniknya yang halus ya, supaya lidah kita jangan luka, atau dengan menggunakan sikat gigi yang berbulunya halus. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang masih ingat di saat kita malas sikat gigi atau tidak menyikat gigi, penyakit apa saja yang menyerang lubang mulut kita? Di sini ada yang bisa menjawab? Nah, silakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yohana Soba. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Isma. Yang pertama, jika kita tidak menyikat gigi, yaitu gigi kita menjadi lubang dan mulut kering, bibir picah-picah, gusi berdarah. Yang pertama, gigi berlubang, dan yang kedua gigi berlubang, yang kedua mulut kering, yang ketiga bibir pecah-pecah. Yang pertama gigi berlubang, gusi berdarah, mulut kering. Mungkin ada teman-teman yang mau melengkapi dari jawabannya Kamaya. Saya Kak, silakan. Perkenalkan, nama saya Rofida. Saya akan menjelaskan ulang tentang Kakak Maya tadi. Saya ingin menambahkan ini apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Maya, yaitu penyakit yang menyerang gigi atau rongga mulut. Yang pertama itu ada ini bau mulut, ada sariawan dengan gusi berdarah,
mulut kering. Saya ingin menambahkan hanya itu saja, Pak. Terima kasih, Iya, Kak. sama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan tentang makanan apa saja yang menyehatkan rongga mulut. Oke? Iya. Mungkin di sini ada yang mau menjawab, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Saritanus. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Ismar. Makanan untuk menyehatkan gigi yang pertama itu makanan yang berair dan berserat, contohnya sayur dan buah-buahan. Terus jangan terlalu banyak minum alkohol, tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan yang manis dan lemak. Terima kasih, Kak. Baik, sangat benar jawabannya. Baik, sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang sudah mau membantu saya atau mau mengikuti penyuluhan ini dari saya. Semoga materi yang saya bawakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.